pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur Tuhan baik, amin. Kemurahan Tuhan kita boleh ada, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh kasih salam sekali lagi di kiri kanan. Katakan begini, saya percaya ibadah pagi ini memberkati kamu. Haleluya, haleluya. 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 Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita naikkan pujian, kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada, kami tahu cuma karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas apa yang Tuhan buat, kesempatan yang Tuhan nyatakan selalu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini biar kiranya apa yang kami bawa, yang kami persembahkan lewat pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang selalu mengecap kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bawa hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Roh Kudus, lebih dalam lagi Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ruhi hatiku dengan hadimu. Rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati, dalam hati. Ini yang kami rindukan pagi ini Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nuli dengan kasih-Mu, amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan indah ya Tuhan, menyembah penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati, dalam hati-Mu, amin. Ku rindu mendengar suara
kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, lagi ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau sangat baik. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Roh Kudus, terima kasih, bawa kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oh, ini yang kami rindukan setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terus kita sembah Dia. Kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di sini. Bawa kami lebih lagi, lebih dalam lagi. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami umat-Mu Tuhan di sini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Di tempat ini hanya Tuhan yang kami perlukan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Pagi hari ini kami tahu kami ada ini cuma karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami.
Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Yang kami tahu pagi ini kami ada, ini adalah anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada di dalam hadir-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Terus kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita ungkapkan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami tahu apapun yang kami buat, kami gak bisa balas apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Yang kami hanya bisa lakukan pagi hari ini Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami dijamah, kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Tuhan yang namanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena bukan hanya satu kali Tuhan menolong hidup kami. Bukan hanya satu kali Tuhan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Bukan hanya satu kali Tuhan membukakan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Itulah alasan Tuhan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan Engkau Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar ya Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Cuma Tuhan yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, dan layak dipuji. Katakan sama Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, oh Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin, amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi dengan iman. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu
tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita sorakan, katakan haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang selalu mengecap kebaikannya sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Kayaknya kita kurang puas kalau di dalam hadirat Tuhan masih ada yang jaim. Ya, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan dilarang jaim, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Kita percaya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Siap memuji Tuhan? Yang siap boleh katakan haleluya. Yang siap boleh katakan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih Tuhan, bukan hanya dipanggil. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan iman nyatakan kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih, amin, dikuduskannya, bawa kemuliaan, hanya bagi Dia, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan di kiri kanan dengan iman, kamu dipilih. Haleluya. Haleluya. Lagi kata kamu dipilih. Kamu dipilih. Haleluya. Jadi umatnya. Kamu dipilih. Kamu dipilih. Amin. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih. Haleluya. Katakan saya dipilih jadi umatnya, saya dipilih, amin. Bawa kemuliaan hanya bagi siapa katakan haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan Bapak Ibu Saudara dengan iman katakan terimalah kemuliaan. Come on. Terimalah kemuliaan. Yes. Katakan sama Tuhan, terimalah sembah dan apa? Lagi katakan terimalah. Haleluya. Amin. Satu kali lagi sama-sama. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan. Haleluya. Terimalah sembah. Sembah pujian umatmu Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan
Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana. Boleh angkat tangan, katakan Hosana. haleluya. Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Lebih lagi buat Tuhan, yuk. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Boleh angkat tangan, katakan haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Satu kali lagi dengan iman nyatakan. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan kiri kanan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah Yang bergerak bekerja di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi. Ada Roh Allah di tempat ini, kasih tepuk tangan buat. Haleluya. Hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begini seperti Daud ya. Kita akan bahas kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan masih siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan "Wuh." Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Haleluya. Wuh, haleluya. Lebih dari pemenang. dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
dari pemenang. Amin. Yang percaya boleh katakan haleluya. Yang percaya boleh katakan dengan iman katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita. Karena apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, tegaklah Raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saudara. Nah, begini kalau memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita terus mau sembah Dia pagi hari ini. Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau. Dengan apa adanya hidup kami, dengan kesederhanaan kami datang menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan memberikan nyawa-Mu, Tuhan, menggantikan kami. Haleluya. Mari Allah Roh Kudus terus jamah kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Lagi ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang
Dari awal katakan ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ikuti kerendahanku, kau hadir mengangkatku, bukan kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Yesus, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Yesus, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang ku percaya, oh, di segala musim hidupku. Dengan iman katakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, ya. Tak terbatas di dalam hidupku lagi nyatakan. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Kami punya Tuhan yang tak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Makasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
ajarkan kami selalu untuk memiliki rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu. Dari tempat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dalam segala kesederhanaan kami Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, kebaikan kasih, hanya hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenung. Pagi ini kami harus merenungkan kebaikan-Mu. Cikaralah dapat, cikaralah biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Lagi inilah yang Kau baik, Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang baik dalam hidup kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, pagi ini kami mau katakan Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dari umat-Mu Tuhan. Manis kau dengar dan hati. Yes Lord. Dan jiwaku bersuka, dan hidupku bersuka, dan hidupku bersuka, dan hatiku bersuka. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bukan hanya merasakan kehadiran Roh Kudus di tempat ini Tuhan, tapi kami boleh mengalami akan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap kali Engkau hadir pasti ada sesuatu hal yang Engkau buat Tuhan.
Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami siap, hidup kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami terus sama-sama belajar lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar kiranya firman-Mu terus mengingatkan kami, menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap. Berikan hamba-Mu ini Tuhan kata-kata yang sederhana, yang sangat sederhana, yang bisa kami mengerti lewat perkataan apa yang Tuhan mau katakan pagi hari ini. Hamba-Mu sadar banyak keterbatasan, banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam hidup ini. Tetapi kami percaya Engkau yang melayakkan kami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Darah Yesus yang melayakkan kami. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bagi semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau tepuk tangannya nggak kompak, fals Bapak Ibu Saudara ya. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan, katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Mungkin sudah sering kita dengar, tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mau diingatkan kembali Tuhan gitu, bahwa betapa pentingnya pujian dan penyembahan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya kita dipilih Tuhan untuk menjadi penyembah Tuhan. Amin. Menjadi pemuji Tuhan dimanapun kita berada. Jadi penyembahan itu berbicara bukan hanya kita ada di tempat ibadah Bapak Ibu Saudara. Amin. Walaupun di tempat ibadah itu sangat penting sekali tentang pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara kadang di satu ruangan yang sama, tetapi nggak semua bisa mengalami hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena hati kita. Amin. Karena di luar sana Bapak Ibu, saya nggak bilang di Kelapa Gading, enggak, di Amerika. Menyembah tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Lagi menyembah Tuhan, iya kan? Lagi menyembah Tuhan, kalau ada yang lewat, hai apa kabar? Padahal lagi menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Lagi menyembah Tuhan, gosipin orang itu tuh, si ibu yang duduk di depan tuh, begitu tuh gembalanya tuh, begini tuh, ceritain gembala pula Bapak Ibu Saudara. Padahal lagi menyembah Tuhan. Jadi nggak kaget kalau ketika keluar nggak mendapatkan sesuatu. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Saya juga lagi terus belajar Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, perkenalkan nama saya Melki Sembung. Tadi sudah ngobrol sama tante di belakangnya. Saya Melki Sembung, anak ketiga dari kita kakak beradik, dan mempunyai satu orang istri yang berasal dari Jawa. Istri saya orang Jawa Bapak Ibu Saudara, Jawa Tengah. Saya Manado. Dan kami mempunyai satu orang anak. Kami tinggal di Cakung Bapak Ibu Saudara ya. Saya melayani di GPD Itu Pos bersama Pastor Michael Bonello yang ada di Mangga Besar. Puji nama Tuhan. Itu saja, dan terima kasih buat Om Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan. Kita mau sama-sama belajar. Bukan artinya gini Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya yang menyampaikan gitu, bahwa wah saya lebih mengerti gitu, saya lebih tahu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang juga saya yang ada di atas ini belum tentu lebih baik dari kita yang ada di jemaat. Benar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini konteksnya kita sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama diingatkan bahwa betapa pentingnya itu pujian dan penyembahan. Apa sih dampak dari pujian dan penyembahan? Kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang benar, dampaknya apa? Gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di Yohanes 4 ayat 23. Sering sekali kita baca ya, mungkin sering sekali kita dengar tentang Yohanes ini, Yohanes 4 ayat 23. Kalau yang bawa Alkitab, kita buka kitab suci. Kalau bawa pet atau iPhone ya, pet suci, iPhone suci, haleluya. Kalau ada yang di tembok suci, haleluya. Baik, kita baca Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan bilang begini.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Garis bawahi, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ternyata Tuhan kita itu menghendaki penyembah-penyembah yang kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kan? Haleluya. Allah itu roh dan barang siapa, ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Diulangin lagi Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa sih itu menyembah roh dan kebenaran? Ada yang di luar sana katanya gini, menyembah dalam roh itu berbahasa roh. Salah Bapak Ibu Saudara. Menyembah Tuhan itu berbahasa roh, itu karunia gitu loh. Bukan artinya begini, menyembah harus dengan berbahasa roh, enggak gitu. Konteksnya firman Tuhan bilang bukan begitu. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bersama bahwa ketika ayat ini ditulis, ini waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Jadi ketika Tuhan bertemu dengan wanita Samaria ini yang sangat menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menyembah dengan perempuan Samaria, yang Tuhan maksudkan, makanya keluar ini ya pasal ini, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Ketika ketika bertemu dengan perempuan ini, Tuhan Yesus bilang begini, panggil suamimu, ya betul ya. Wanita itu bilang begini, benar gitu, maksudnya bukan begitu. Panggil suamimu, dan wanita itu bilang, saya belum memiliki suami, ya betul ya. Dan Tuhan bilang, ya benar, karena sudah 5 suamimu, dan suami pun sekarang itu bukan suamimu, ya. Begitu firman Tuhan bilang. Berarti gini, Tuhan mau menyembah kita itu dalam hidup yang benar. Kalau kita baca dalam roh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti roh itu begini Bapak Ibu Saudara, sesuatu unsur yang ada di jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Roh dan kebenaran. Roh kehidupan, roh yang menghidupkan. Berarti kehidupan yang benar Bapak Ibu Saudara. Menyembah Tuhan itu dalam apa? Hidup kita yang benar ternyata Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kalau dalam bahasa Ibrani berarti ruah adalah unsur pertama membentuk kehidupan manusia. Unsur pertama yang membentuk kehidupan manusia. Haleluya. Kalau dalam bahasa Yunani pneuma Bapak Ibu Saudara. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu seperti roh dan tubuh. Maksudnya dia yang pelaku kehidupan. Ini roh Bapak Ibu Saudara. Saya cari gitu kan, ini pastor ngasih temanya, jadi saya cari Bapak Ibu Saudara, apa sih Tuhan roh itu gitu loh. Maksudnya gini, roh itu banyak orang yang salah artikan, berbahasa roh gitu. Ternyata bilang, kayaknya bukan gitu kan. Dapat pengertian Bapak Ibu Saudara. Bukan ini yang dimaksudkan Tuhan. Yang Tuhan maksudkan apa? Hidup yang benar. Roh artinya kehidupan. Iya kan? Roh itu artinya tadi apa dibilang? Yang menyebabkan adanya kehidupan gitu. Roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam apa? Roh, kebenaran, hidup yang benar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Menjadi penyembah Bapak Ibu Saudara, berbicara soal hubungan dan keintiman. Amin. Haleluya. Jadi penyembah itu bukan hanya ya udah seminggu sekali ketika di gereja menyembah. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Menyembah Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita, orang yang percaya, yang sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Kadang saya Bapak Ibu Saudara kalau di motor, saya ini nggak tahu Bapak Ibu Saudara, semenjak bertobat, semenjak mengalami Tuhan, jadi cengeng Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa-apa kalau di motor, apakah lagi di mobil, kalau udah apapun yang terjadi, udah naikkan pujian aja, diam. Udah gak ada lagi kata-kata, yang ada netes air mata. Karena gini Bapak Ibu Saudara, saya syukuri kemurahan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Tadi sayanya yang hidup tidak benar, saya pikir menyembah Tuhan itu asal-asalan. Wah udahlah, gak apa-apa, hidup ngaco, hidup ini yang penting nyembah Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau bukan itu. Penyembah itu menyembah dengan hidup yang benar. Ketika saya mengalami Tuhan, mengalami pertobatan Bapak Ibu Saudara, saya bilang, wah ternyata ini yang Tuhan mau. Kehidupan kita. Haleluya. Kalau ada penyembah-penyembah yang benar, firman Tuhan bilang berarti ada juga dong penyembah-penyembah yang tidak benar.
Benar ya, lawan dari kata benar, benar Pastor. Ini guru saya. Jadi saya, haleluya. Saya berharap beliau bilang begini, Pastor aja yang khotbah tentang pujian penyembahan. Aduh Pastor, kamu aja lah Pastor, gitu kan. Saya bilang, wah ngasih kerjaan aja lagi PR buat saya ini, haleluya. Dan puji Tuhan, ketika itu Bapak Ibu Saudara, saya sadar betapa pentingnya ketika kita menyembah Tuhan dengan hidup yang benar. Dan itu pun saya terapkan Bapak Ibu Saudara. Saya juga kalau di luar saya worship leader Bapak Ibu Saudara. Saya suka bilang ke teman-teman gini, kalau kita ada grup musik, jadi ada beberapa worship leader gitu, beberapa pemusik, salah satunya Heskiel ya, itu kita satu-satu ada di grup. Saya bilang begini, saya menjadi seorang worship leader yang gagal ketika saya nggak bisa bawa istri dan anak saya menyembah Tuhan setiap hari. Saya hanya lip sync aja di atas mimbar, saya bilang Tuhan itu baik, mari sama-sama rasakan. Tapi keluarga sendiri saya nggak buat mensembah sama Tuhan. Pagi hari saya nggak bawa ajak istri dan anak nyembah. Malam hari sebelum tidur kami nggak merenungkan, kami nggak menyembah Tuhan sama-sama. Saya adalah seorang worship leader yang gagal, hanya sekedar skill aja yang dilihat, gitu Bapak Ibu Saudara. Saya suka bilang begitu ke teman-teman. Saya bilang, yuk, marilah kita jadi penyembah yang benar. Bukan artinya di jalan itu penyembah berbahasa roh, begitu, enggak Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita baca di Mazmur 130 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali diulangin lagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Maksudnya kerinduan dia itu menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat begini, biasanya kalau shift malam Bapak Ibu Saudara ya, security kita lah, pastor yang di sana. Wah naik malam nih, gitu kan. Kalau kadang pulang pelayanan tengah malam, Pak tugas ya, iya lama paginya. Mereka menanti-nantikan supaya cepat pagi gitu loh. Kerinduan mereka, paginya lama gitu loh. Dan pemazmur mengatakan begitu, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dia menanti-nantikan, kerinduan dia itu lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu zaman COVID kemarin. Kalau saya di rumah susun Bapak Ibu Saudara, ngasih ganti-gantian jaga, ya kan? Kalau kita udah lama juga pagi ini ya, karena waktu COVID kan apanya kita harus lihat gitu loh. Dan itu menjadi rema juga buat saya. Wah, kalau kerinduan kita menanti-nantikan kayak begini nih, keren banget seperti Mazmur katakan. Pemazmur katakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, rasa rindu ini loh, ketika kita menyembah Tuhan, pertanyaannya apakah ada gitu dalam hidup kita. Ketika kita ada di gereja menyembah Tuhan. Haleluya. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, mengapa kadang-kadang saya cepat habis pita suara saya. Saya kalahnya gitu. Kadang-kadang dalam hari Minggu udah paling kuat 3 kali lah, habis itu udah capek gitu loh. Bukan artinya capek melayani, enggak gitu. Suara saya cepat ini karena saya mau ketika menyembah Tuhan, ayo kasih maksimal, jangan ditahan-tahan suaranya gitu. Ada udahlah untuk pakai sebentar, untuk besok gitu loh. Sama Tuhan jangan diukur-ukur gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Sama seperti begini, saya banyak perumpamaan yang Tuhan suka kasih, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nih yang lagi dalam suasana cuaca panas, ya kan? Ketika kita ke restoran lewat, terus ada pelayan yang bawa es jeruk, dikasih es terus esnya sampai berembun gitu. Kita nih haus gitu loh. Restoran, ampun, pingin banget kan? Gitu kan kalau ada istri yang es jeruk dong, haus banget nih. Rasa pingin gitu loh. Rasa haus kita loh. Rasa-rasa, Pak boleh dapat saya gitu. Tapi enggak sopan. Nah, Tuhan mau lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Rasa rindu, rasa haus kita.
rasa cinta kita sama Tuhan. Ketika kita menyembah, ekspresi apa yang kita bawa gitu. Haleluya. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun sama murid-muridnya dikasih banyak perumpamaan. Saya minta sama Tuhan kan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, ya. Kalau saya pelayanan di luar daerah, 2 minggu biasanya kalau kita ke pedalaman. Saya bilang sama istri saya pasti nelpon, ya kapan sih pulang gitu kan? Ntar lagi, 4 hari lagi gitu kan. Naik pesawat apa nanti nih sama panitia? Oh naik pesawat ini. Ya udah saya jemput ya. Ya udah jemput. Pas harinya saya di bandara, apakah istri saya ketika lewat saya udah cuma ngomong udah balik ya? Oh ya udah. Pasti ekspresinya dia beda Bapak Ibu Saudara. Begitupun dengan saya, udah lama ya nunggu ya. Oh ya udah, thank you ya udah jemput. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara, karena kita punya hubungan intim, ada keintiman. Karena penyembahan itu berbicara dengan apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Haleluya. Pasti dari jauh Bapak Ibu Saudara, wah istri saya soalnya nih, pasti saya ngumpet dulu, wah di sana dia nih gitu kan. 2 minggu soalnya kita berpisah sebentar. Istri saya juga bilang, wih dia sini gitu kan. Pasti pas waktu ketemu, pelukan cipika-cipiki, udah lama ya, ya ampun gitu kan. Maksudnya rasa kangen, rasa apa ya, namanya kita suami istri. Kayak gitu. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, pastikanlah setiap kali kita ada, berapapun orang, berapapun jemaat, jangan sampai kita ukur Tuhan dengan hanya beberapa jemaat. Mau dia cuma 3 orang, 2 orang. Ada waktu kami melayani di LP Bali, hanya 3 nabi yang Kristen, lain itu Hindu semua. Apakah cuma begini? Oh ya udah cuma 3, malas lah, cuma 3. Sorry, Tuhan datang juga buat mereka. Dia yang kudus, dia yang di surga mau datang untuk mereka bertiga juga. Apakah ketika kita menyembah Tuhan, ya udah siapa? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa seperti Paulus dan Silas, dibawa di tengah-tengah penjara mereka memuji Tuhan. Kalau bisa semua penjara nabi-nabi bisa dengar ada pujian dan penyembahan. Haleluya. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan apa? Yang hidup Bapak Ibu Saudara. Hidup itu tadi kita berbicara dengan apa? Roh. Amin. Roh dan kebenaran. Dibilang lagi sini, mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini yang Tuhan mau ternyata. Haleluya. Yang kudus, yang berkenan gitu. Haleluya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau penyembahan kita, penyembahan yang hidup, yang lahir dari hati kita. Haleluya. Jadi gini, kalau kita ada apalagi mereka musim bola, saya udah gak ngikutin. Bagusan mana sih? Nonton yang live-nya atau siaran ulangan? Yang hidup pastinya, yang sedang berlangsung. Ya Tuhan mau juga penyembahan kita yang hidup, yang berlangsung, yang lahir dari hati. Tuhan gak mau penyembahan kita yang lipstick gitu, yang hanya sekedar oh ya udah. Nyembah aja, nyembah. Apalagi kita tahu Tuhan hadir. Benar gak Tuhan hadir? Kadang-kadang Tuhan hadir karena Tuhan melihat hati gembala juga gitu. Bukan karena hadir karena kita. Karena apa? Hati kita ini loh. Memang Tuhan hadir. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, pastikan apa yang kita berikan lewat pujian, lewat penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mengapa banyak juga orang yang menyembah Tuhan tapi nggak mengalami hadirat Tuhan? Haleluya. Firman Tuhan bilang dalam Yesaya 59 ayat 2 bilang begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Haleluya. Berarti apa? Hidup yang tidak benar, dosa ya. Jadi ini yang Tuhan mau, maksudnya gini loh. Banyak yang gak mengalami Tuhan. Siapa sih maksud kita yang gak punya kekurangan?
Siapa sih yang gak punya keterbatasan? Tuhan tahu kita ini manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi apakah setiap kali kita ada di masuk ke dalam rumah Tuhan, apakah kita benar-benar membereskan hati kita ketika kita datang menyembah Tuhan? Pemazmur bilang begini, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Ialah mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur mengatakan begitu. Jadi kadang saya seru, Tuhan, tolong Tuhan. Kadang sama istri, ya maaf ya kalau ada. Kita bereskan dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang hadirat Tuhan, supaya apa? Supaya penyembahan yang kita naikkan, pujian itu berkenan di hadapan Tuhan. Itulah menjadi penyembahan apa? Hidup dengan roh dan kebenaran gitu. Dia hidup. Gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau di luar sana, Bapak, saya suka sharing tentang ini sih ke teman-teman. Apalagi kalau kita ada dulu ngetop kopi kan sekarang. Kopi. Apa kumpul? Kak, di tempat kopi ya. Aku sekali-sekali ke tempat bakso, kopi. Aku lama-lama asam lambung gue. Kopi kadang belum makan, Kak ngopi ya Kak, sharing lah Kak. Aku ya ampun, sekali-sekali kayak ketoprak gitu atau bakso. Soalnya ini Indonesia banget soalnya. Kalau spaghetti dia Haleluya. Tuhan gak cari orang yang gini, Bapak Ibu Saudara, yang ketika menyembah, suaranya harus bagus, harus merdu. Tuhan gak cari itu ketika di dalam hadirat Tuhan. Beda halnya ketika kita pelayan. Ya, betul ya. Firman Tuhan juga bilang apa? Carilah orang yang pintar memainkan alat. Ketika Daud kan, yang pandai, ya, kecuali melayani. Tetapi kalau kita dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan, mau suara fals, mau suara apa, Tuhan dengar. Yang penting lahir dari apa? Hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita ingat, saudara. Bahwa satu, yang pertama, pujian penyembahan bukan hanya sekedar pelengkap dari ibadah orang-orang yang percaya, tapi pujian penyembahan adalah bagian utama panggilan dalam hidup orang yang percaya. Amin. Yang kedua, penyembahan kita di mata Tuhan jauh lebih indah dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya apa? Malaikat. Haleluya. Kita jauh lebih indah, Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita. Karena apa? Kita ini berharga dan mulia. Kalau malaikat, Bapak Ibu Saudara, dia buat salah, langsung dilempar. Ya kan? Malaikat buat salah, selesai. Tetapi kalau kita, karena kita berharga, buat salah, buat pelanggaran, dia sendiri yang datang. Betul ya? Makanya kenapa benar-benar penyembahan kita itu di mata Tuhan jauh lebih berharga? Karena itu Bapak Ibu Saudara. Bisa aja gini, maksudnya dalam hari ini pun begini. Bisa aja saat ini kita memilih untuk ya udah berlibur di Jogja atau di manapun atau di pinggir pantai. Tetapi tahu nggak? Kita dikasih kehendak bebas, tetapi kalau kita memilih untuk beribadah, wah dahsyat banget, saudara. Amin, di mata Tuhan. Kita dikasih kebebasan loh. Tetapi pagi ini kita pilih untuk apa? Untuk beribadah di tempat ini. Itu menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Paling Tuhan begini, dikasih bebas kok mau kemana terhadap pilihan mereka. Kok dia lebih memilih ini ya? Kok dia lebih memilih menyembah Tuhan ya? Kok dia lebih memilih ini? Nah inilah yang disukai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Beda dengan malaikat saudara. Memang dia sudah diciptakan ya khusus begini. Kamu buat pelanggaran selesai. Amin. Haleluya. Contoh dari Daud Bapak Ibu Saudara. Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud senantiasa memuji menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kata Daud di Mazmur 34 begini. Di ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dalam segala waktu loh Bapak Ibu Saudara. Puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Wah keren banget saudara. Kalau di Mazmur 119 ayat 164, saya langsung aja. Daud bilang begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Wah keren banget Bapak Ibu Saudara. Keren banget. Kalau makanya Daud ini dibilang apa? Hamba yang berkenan ya, Pastor ya.
Kalau nggak salah hanya 2 kali di dalam firman Tuhan mengatakan orang yang berkenan. Yang pertama Yesus sendiri, inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Yang kedua itu ke Daud, orang yang berkenan, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud tahu cara dia menyenangkan hati Tuhan. Daud tahu cara dia menyukakan hati Tuhan. Di zaman Daud, firman Tuhan nggak tulis, oh Daud dia belajar nih proskuneo, atau dia belajar pujian dan penyembahan di sekolah Alkitab ini, atau nggak ditulis, Bapak Ibu Saudara. Tapi berdasarkan apa? Pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Itu penyembahan. Ketika dia lagi mengembalakan kambing dan domba, dia pakai main seruling, dia memuji Tuhan. Senang nggak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kalau lagi kita masak, biasa ibu-ibu, wah dia bersenandung tuh, ya kan? Ada satu sobatku yang setia lagi nyapu, tak pernah dia tinggalkan. Menyenangkan hati Tuhan nggak, Bapak Ibu Saudara? Ini Daud banget gitu loh. Puji-pujian selalu tetap ada di mulutnya dia. Bahkan 7 kali dalam sehari. Dia jaga benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya nak heran kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Kuncinya dari apa? Pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Itu kuncinya. Pada waktu Daud berperang dengan Goliat, manusia melihat Goliatnya, tetapi Daud melihat Tuhannya. Beda. Beda cara pandang ketika kita biasa dalam hadirat Tuhan. Manusia melihat keadaan, manusia melihat apa yang di sekitar kita. Tapi kita yang percaya, yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, manusia boleh melihat keadaan, tetapi mata kita melihat Tuhan. Amin. Daud tahu rahasianya, Bapak Ibu Saudara. Oh, menyenangkan Tuhan ternyata lewat ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dampak dari pujian penyembahan. Kota Yeriko, kenapa bisa roboh gitu loh? Hari pertama 1 kali putaran, hari kedua sampai hari ke-6, di hari ke-7 7 kali mereka. Dan apa yang di depan? Mereka menaikkan pujian, mereka bersorak-sorak untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Runtuh tembok Yeriko. Saat-saat ini tembok apa gitu yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita? Sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Saya terlalu percaya. Tembok apapun itu runtuh, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kadang-kadang gini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau minta anggur yang baru untuk Tuhan, tetapi kadang-kadang kita masih pakai kantong anggur yang lama. Haleluya. Hati kita ini kita masih pakai pola hidup yang lama. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan anggur yang baru. Tuhan bilang no. Rubah dulu kantong anggurnya, hati kita dulu berubah. Apakah hati kita ini sudah benar ketika kita datang menyembah Tuhan? Makanya kalau hati kita hidup kita benar ketika kita menyembah Tuhan, saya nggak percaya kalau nggak terjadi sesuatu. Amin. Mungkin dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, saya nggak percaya kalau Tuhan nggak berbuat sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami pertobatan, saya masih baru Om Gembala. Saya bertobat itu di tahun 2008. 2008 saya sedikit kesaksian. Tadi saya sudah bilang saya anak ketiga dari Manado, karena anak laki-laki sendiri. Jadi papa mama mau saya mengharumkan nama keluarga lah, gitu ya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika di Manado, wah pergaulannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang ya, tingkat kriminalnya, wah dahsyat. Dan papa bilang begini, saya sudah berapa kali, Bapak Ibu Saudara, pindah sekolah 3 kali, itu pun gak lulus, Bapak Ibu Saudara. Pindah ke sekolah yang A, ganti lagi. Tadi yang negeri, baru sekolah yang namanya Kudus, Sahitun. Kudus banget Pastor. Habis itu pindah nggak sampai situ. Di mana lagi? Sekolah Shalom. Wih, luar biasa. Tapi hati ini, Bapak bilang begini, Mel, ya udah. Daripada anak bikin malu orang tua, nah itu bahasa Jerman Barat itu. Lebih baik ke Jakarta. Dan apa yang terjadi ketika di Jakarta, Bapak Ibu Saudara?
saya ketemu teman-teman lama yang dari Manado. Saya, Bapak Ibu Saudara, dari Manado, saya sudah mengenal narkoba. Hancur, hidup saya hancur. Mabok, keluar masuk penjara. Sampai di Jakarta, Papa pikir saya ini mau obat. Apa yang terjadi? Ketemu komunitas buronan-buron dari Manado. Ketemulah kita di Jakarta. Bikin lagi satu perkumpulan. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya lebih lagi jatuh dalam dosa. Yang tadi hanya saya sebagai pemakai narkoba, saya jadi bandar, sabu-sabu. Dan saya bersyukur sama Tuhan, yang tadi seperti lagu tadi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Wah, saya kalau ingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum pun saya kadang-kadang naik mimbar, saya suka perkatakan sama seperti Daud ya. Daud mengatakan, hai jiwaku, selalu dia katakan ke jiwa dia. Saya katakan, Melki, sadar diri, dari mana dulu Tuhan ambil kamu. Dari tidak berguna menjadi berguna. Jadi ini yang bisa membawa kita untuk berusaha rendah hati ketika dalam melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika, saya dulu karena Oma Kristen banget kalau Oma. Ada turunan Belanda-Belandanya kan, jadi waduh, sekolah minggu. Saya pun waktu di Jakarta, waktu ketemu mengedari narkoba, saya doa dulu Bapak Ibu Saudara. Wah, benar-benar. Tuhan, tolong Tuhan ya, supaya jauhkan saya dari razia Tuhan, jauhkan dari polisi-polisi ya Tuhan, gitu. Lindungi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada haleluyanya. Haleluya. Amin. Jalan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketemulah razia di industri. Wih, razia belok darah Yesus Tuhan. Kan Kristen. Wih, haleluya ya. Saya bilang, Tuhan thank you ya, udah nyelamatin aku. Wah, kayaknya rohani gitu kan. Singkat cerita, saya ketangkap Bapak Ibu Saudara. Saya janji lagi sama Tuhan, itu ketangkap. Bukan anak buah. Anak-anak saya yang tinggal sama saya, mereka yang suka nganter-nganterin. Ketangkap Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ketangkap, mereka bilang banyak, mereka bilang Mel gitu. Wah, saya digerubuk di apartemen Kemayoran Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan ampun Tuhan. Kalau Tuhan bebasin saya mau bertobat sungguh sama Tuhan. Terkadang kita begini, kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan. Betul? Kadang kita pikir apa yang kita buat Tuhan gak tahu endingnya dari cerita kita. Tuhan, saya buat A tapi Tuhan buat B ya. Tuhan, saya mau melakukan begini ya, saya akan melayani Tuhan, tapi Tuhan buat begini ya. Apakah Tuhan gak tahu kita bodohin Tuhan? Saya bilang begitu sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kakak saya dia dapat pengacara. Pengacara hamba Tuhan juga. Dia bilang, Mel, itu benar bukan barang kamu kan? Saya ini hamba Tuhan loh. Kalau yang benar bilang benar, kalau salah bukan barang saya Pak. Belum hidup bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya masuk penjara, akhirnya singkat cerita bebas karena dibayar. 4 bulan kemudian atau 5 ada kesaksian saya ada di Solusi Bapak Ibu Saudara. 4-5 bulan selanjutnya saya ketangkap lagi. Saya bilang ya udah selesai. Papa dan Mama nggak tahu, Om Tante, Papa Mama di Manado nggak tahu. Ketika telepon di dalam penjara bisa pegang handphone. Apa kabar Mel? Oh baik Pak. Gimana? Oh lagi pelayanan Pak. Karena di dalam penjara itu ada gereja. Dan saya udah mulai belajar singer. Saya Tuhan kasih talenta Bapak Ibu Saudara bisa WL, bisa sharing itu dalam penjara. Makanya orang-orang yang mantan dari penjara jangan main-main Saudara. Paulus, Silas, Daniel, Yesus. Mencari pembenaran. Kalau ini di dalam penjara karena melakukan sesuatu pelanggaran, kalau mereka enggak karena Injil. Itu perbedaannya Pak. Kan belum dilanjutin Pastor. Iya kan, kalau ini memang karena melanggar, kalau mereka karena Injil gitu. Dan ketika Bapak tanya, "Lagi ngapain?" "Lagi pelayanan, Pak." "Oh, pelayanan, puji Tuhan ya." gitu. Soalnya Mama mimpi begini, Mel. Ketika ada orang berkhotbah di atas mimbar, Mama lihat kamu loh yang pakai jas. Tapi ini benar, ini pernyataan dari Mama.
Mama udah kucek kayak di sinetron aja, kucek-kucek mata lu pastor. Kamu loh. Aku bilang dalam hati, ya elah mama mengharapkan yang lebay banget sih, gitu kan. Maksudnya aku masih begini juga gitu kan. Wah itu Tuhan keren banget. Singkat cerita, saya bertemu Tuhan itu dalam penjara. Saya bangun hubungan dengan Tuhan, bangun pagi, subuh, siang, malam. Sampai saya ada karunia waktu itu, saya suka bicara begini dengan Tuhan. Yang saya suka saksikan. Di bawah pohon ceri, saya suka langsung komunikasi dengan Tuhan. Tuhan ini loh Tuhan, begini. Orang pikir saya sudah gila Bapak Ibu Saudara. Padahal saking karena pagi, siang, malam, wah pokoknya selama saya 2 tahun lebih itu Bapak Ibu Saudara. Saya bangun hubungan itu. Kadang-kadang ada orang baru mau datang, saya sudah ngomong begini, kenapa mau sabun mandi ya, mau odol ya? Kok kakak tahu ya? Begitu Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya minta sama Tuhan, kembaliin lagi dong karunia itu dong, maksudnya bisa lagi dong gitu kan. Hubungan gitu. Dan saya mengalami Tuhan di dalam penjara. Yang pertama kali saya bertobat, lagu ini saudara. Coba lagu ini. Dekat padamu, itu rinduku. Tahu Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Wah, keren. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Itulah Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak tahu, ternyata Tuhan lagi bekerja seperti penjunan dalam hidup saya. Ketika dia bentuk, saya pikir, kok saya bisa nyanyi ya ternyata ya. Aku bilang, wah ini waktu dulu di Manado nih, di tengah perapatan lagi mabuk nyanyi-nyanyi kayaknya ini ya. Tetapi akhirnya kok saya bisa nyanyi. Pada waktu itu adalah kumpulan se-Jabodetabek, penjara-penjara se-Jabodetabek. Mereka bikin lomba dari Departemen Agama, perlombaan worship leader, Bapak Ibu Saudara. Enggak lah. Saya udah Melki namanya, ikut. Diumumin tuh pastor. Juara ketiga bla 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 bla, juara kedua gini nih. Ya udah dong, maksudnya jangan. Juara yang pertama dia berasal dari begini-begini, dia bisa main musik begini. Itu aku ya kan, mereka minta biodata kan. Bisa apa? Oh saya bisa gitar, saya bisa main bass begitu. Oh iya. Dia bisa bermain musik. Kok menjurus ke saya ya? Melki, wah saya gitu. Ya bapak-bapak rohani yang melayani penjara, mereka kan support. Mereka, wah Mel kamu Tuhan mau pakai. Mereka udah perkataan kata-kata berkat. Tuhan mau pakai ngana ya. Amin om gitu. Dari situlah Bapak Ibu Saudara, saya bangun hubungan dengan Tuhan. Semenjak saya tahu menghargai Tuhan, ternyata lewat pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Yang semangat katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam zaman perjanjian lama, simbol kehadiran Tuhan itu di tengah umat-umatnya yaitu melalui tabut perjanjian Allah. Kalau kita dibaca di 1 Tawarik 13 ayat 6, saya bacakan saja. Sampai jam berapa om? Bentar lagi om. Masih bisa om? Oh ya. Di dalam 1 Tawarik 13 ayat 6 firman Tuhan bilang begini, lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yarim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Jadi pada waktu zaman perjanjian lama, setidaknya begini, di mana tabut perjanjian Allah, di situ kehadiran Tuhan. Dan pada perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekali bahwa Saul, Raja Saul, dia nggak terlalu lah mengindahkan tentang tabut perjanjian. Haleluya. Di zamannya Daud beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau Daud dia pentingkan sekali nih tabut perjanjian. Makanya kenapa waktu dirampas dari bangsa Filistin,
Dibilang 7 bulan berada di kuil. Dan pada waktu itu di kuil itu terjadi sesuatu yang kepala mereka dewa itu jatuh gitu kan, ada tabut perjanjian di samping. Mereka kena tulang dan mereka bilang, wah ini karena ini nih penyebabnya. Ya udah angkat aja, dibawa lagi dah. Nah mereka angkat lagi tuh, dibawa ke Kiryat Yarim di tempat ruang Abinadab. Firman Tuhan bilang apa? 20 tahun ada di rumah Abinadab di Kiryat Yarim. Dan hanya 3 bulan ada di Obed Edom. Tetapi apa yang membedakannya? Firman Tuhan nggak bilang bahwa Abinadab diberkati. Cuma dibilang Obed Edom itu diberkati. Haleluya. Kok 20 tahun nggak terjadi sesuatu ya? Kok 3 bulan terjadi sesuatu sih? Apa rahasianya? Perlakuan kita sama Tuhan. Ketika Tuhan hadir, apakah kita menghargai Dia? Apakah kita menghormati Dia? Haleluya. Banyak kan yang di luar sana, saya nggak bilang daerah Kelapa Gading, di Amerika sana, nyembah Tuhan begini mungkin, ya kan? Gayanya gini, lagi nyembah. Makanya terus gini, ketika keluar pula ngomong, kok di gereja itu saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Enak aja lu ngomong begitu. Hadirat Tuhan lu salahin gereja, hati lu yang bermasalah kok. Kok di gereja itu karena jemaatnya sedikit kali ya, nggak terlalu banyak. Saya nggak ngalamin hadirat Tuhan. Aku bilang, bro, hati-hati. Karena kenapa lu nggak ngalamin? Cara lu menghormati Tuhan. 2 orang pun ada, lu bisa ngalamin Tuhan kalau lu menghormati Tuhan. Ketika lu menyembah Tuhan, menyembah Dia sebagai raja, bukan sebagai budak. Lu suruh-suruh Dia. Tuhan buat ini, Tuhan buat ini. Sorry bro, Dia raja. Dia Tuhan. Hormatilah Tuhan ketika kita dalam hadirat Tuhan. Makanya apa perbedaannya? 20 tahun saudara di Abinadab, firman Tuhan bilang nggak terjadi sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Malah anaknya diambil oleh Tuhan. Ketika tabut perjanjian mau terguling gitulah bahasanya, Usa pegang, Usa itu anak Abinadab, Bapak Ibu Saudara. Mati. Kalau saya Abinadab, saya bisa bilang, Tuhan 20 tahun loh ini di tempat saya. Kenapa anak saya pula diambil Tuhan? Kalau Tuhan bicara mungkin beda perlakuan. 20 tahun saya hadir di situ. Tapi perlakuan, cara menghormati kamu itu beda. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud bilang, bahaya ini kalau begini. Ya udah, mampirin dulu deh di rumah Obed Edom. Dibampirin hanya 3 bulan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Prajuritnya Daud katakan ke Daud, Raja Daud, kalau kita baca nanti di 1 Samuel karena waktu. Raja Daud, tahu nggak ini bahasa sekarang? Obed Edom tuh rumahnya diberkati loh. Daud kaget, gara-gara apa ngana Gara-gara tabut perjanjian ya rajaku. Diberkati. Coba kalau nggak percaya lihat. Masa ya udah coba kita lihat, ambil. Mungkin ada kecemburuan sosial juga mungkin ya pada saat itu, karena ketika diberkati baru mau diambil gitu. Dan apa yang terjadi ketika Daud datang mengambil? Diberkati, Bapak Ibu Saudara, berlimpah-limpah. Bahkan bukan Obed Edom, kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu Saudara, sampai keturunan Obed Edom pun diberkati Tuhan. Kuncinya di mana? Ketika ada hadirat Tuhan, cara Obed Edom menghormati. Dan ketika Daud memindahkan, apa yang terjadi? Setiap kali 6 langkah ada korban. Setiap kali 6 langkah. Wah, Daud lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dia korbankan benar-benar, ya udah setiap 6 langkah dikasihin korban buat Tuhan. Tahu nggak jaraknya dari rumah Obed Edom ke Bukit Sion, ke Yerusalem? Sekitar 5 kilo kalau saya lihat. Bayangin aja setiap 6 langkah dikorbanin. 6 langkah 5 kilo Bapak Ibu Saudara. Apakah nggak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Di rumah Obed Edom Tuhan sudah senang. Daud membuat dengan caranya begini pula. Wah, Tuhan benar-benar Tuhan lihat. Wah, ini keren. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Ketika baru mau masuk Yerusalem, apa yang terjadi? Daud menari-nari dengan baju efodnya, baju lenan halusnya. Lenan halus, kalau saya baca lagi, tahu nggak yang dia pakai itu? Kayak setengah-setengah transparan Bapak Ibu Saudara. Kayak kalau kemeja putih kita kena keringat, suka kayak nembus gitu. Saya suka lihat kan, apa sih?
Ternyata begitu. Dia nari-nari. Dilihatlah sama anak Saul dari atas, istrinya. Wah, raja kok kayak begitu ya. Di depan anak-anak buahnya kok begitu ya. Nggak menjaga harga dirinya ya. Dan ketika ketemu, istrinya bilang, kok kamu begitu sih baru sekarang? Melompat-lompat menari di depan anak-anak buah loh. Malu-maluin. Apa Daud bilang? Lebih dari ini pun aku mau melakukan yang penting untuk Tuhan. Wah, keren banget Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, yuk ketika kita lagi nyembah, hormati Tuhan. Ketika kita menaikkan puji, hargai Dia. Dia bukan pesuruh. Dia itu adalah Tuhan, Bapak Saudara. Haleluya. Firman Tuhan 2 kali Bapak Ibu Saudara. Dibilang begini nih. Di dalam Amos 9 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kenapa nggak dibilang bait Salomo yang dibangun kembali? Kenapa Tuhan tertarik dengan pondok Daud, Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak di pondok Daud itu apa? Pondok Daud itu sama seperti cuman pondok, ada tabut perjanjiannya di dalam. Dan apa yang dilakukan setiap kali 24 jam, Banile berganti-gantian. Apa yang mereka lakukan? Memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menyembah Tuhan. Itu di Amos. Dan dibilang lagi begini di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 16. Haleluya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis." Ayat 16. "Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." Wah, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. 2 kali loh. Kenapa nggak dibilang bait Salomo yang dibangun, atau apa kembali yang dibangun, atau nak kemah Musa lagi? Padahal Bapak Ibu Saudara, waktu ada tabut perjanjian pondok Daud, apakah kemah Musa nggak ada? Masih ada di Bukit Gibeon. Sebenarnya bisa aja imam-imam Lewi komplain, Daud, kenapa ini dibawa ke sini? Padahal kan ini sebenarnya ada di dalam gitu loh. Tetapi sebenarnya Daud ini berlawanan arah. Enggak. Ini kok yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata betul Bapak Ibu Saudara. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, situasi kita dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, nyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memuji Tuhan dengan apa? Dengan roh dan kebenaran. Apa itu roh dan kebenaran? Dengan hidup yang benar Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Nyanyikan dengan sungguh oleh saudara. Di dalam hadirat Tuhan katakan sama Tuhan. Dalam setiap waktu hidup kami Tuhan. Selagi kami masih ada, selagi kami masih bernafas Tuhan, kami berikan hidupku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami selalu Roh Kudus. Terus bawa kami lebih lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Kami perlu Kau selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Terus pegang tangan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau yang kami hormati Tuhan. Engkau yang kami hargai. Engkau yang kami sanjung Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan hari-hari ini Engkau terus mengubah hidup kami, memberi kami pemahaman-pemahaman Tuhan, bagaimana untuk caranya menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Lewat hati kami, lewat hidup kami Tuhan. Mampukan kami, ajarkan kami ya Tuhan. Oh Rabbah segala Rabbah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, di dalam hadirat-Mu kami tahu ada kekuatan baru. Kami tahu di dalam hadirat-Mu yang sakit kami bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang tertutup jalan Tuhan bisa kan bukakan jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana. Dari bahasanya, tapi biar kiranya Roh Kudus yang terus kami memberikan pengertian, memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami untuk kami bisa menghargai Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biar Tuhan lewat pujian penyembahan di dalam keluarga kami bisa membawa hadir-Mu Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk tetap menghargai-Mu, menghormati-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini kami sudah sama-sama belajar. Buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, buat hamba-Mu yang menyampaikan, kami terus sama-sama belajar Tuhan. Mampukan kami untuk dalam setiap waktu, biar kiranya pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam keluarga rumah tangga kami boleh memuji Tuhan. Di dalam pekerjaan kami bisa memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami
Kami percaya Tuhan, lewat itu Tuhan bisa membawa dampak Tuhan buat banyak orang ketika mereka bertemu dengan kami. Mereka bisa melihat bahwa ada suratan Kristus yang terbuka dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami. Di dalam kelemahan kami tahu Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang memampukan kami melalui Roh Kudus yang aktif bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang terus menambahkan pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Biar kiranya Tuhan anggur yang baru Tuhan terus Tuhan penuhi dalam hidup mereka. Diberkatilah Tuhan keluarga mereka, pelayanan, pekerjaan apa yang Tuhan percayakan lewat kehidupan mereka. Biar mereka boleh menjadi berkat, nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan buat pada siang hari ini. Hamba secara khusus Tuhan mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bersemangat.